Ya, di sini saya akan mempresentasikan alat yang saya buat. Pertama-tama di sini ada komponen multifungsi ya untuk pengukuran arus, daya dan tegangan. Komponen yang saya gunakan yaitu PZM004T. Selain komponen PZM004T, di sini juga ada relay. Relay ini berfungsi untuk pemutusan arus listrik ketika saldo akan habis. Nah, untuk tampilan di alat sendiri, saya menggunakan LCD karakter ukuran 20 kali 4 layer. Nah, microcontroller yang saya gunakan yaitu modul ESP8266. Nah, untuk menjalankan alat saya ini, pertama-tama microcontroller ini membutuhkan daya untuk mengoperasikan alat ini. Daya yang saya gunakan cukup simpel, yaitu powerbank dengan ya cukup lah untuk 12 volt. Nah, untuk microcontroller ini kan membutuhkan daya ya sekitar 12 volt juga cukup. Nah, daya yang saya gunakan ini adalah powerbank. Powerbank juga cukup untuk 12 volt. Nah, di sini kita akan coba memasukkan daya tersebut, aliri daya tersebut. Nah, setelah daya dimasukkan, tunggu beberapa saat. Nah, sekarang kenapa LED ini blank, tidak ada data biru? Karena di sini LCD ini membutuhkan koneksi WiFi dari microcontroller ini ke Android. Nah, sekarang saya akan coba ya. Di sini alat ini saya konfigurasi menggunakan WiFi smartphone HP saya. Di sini saya menyalakan hotspot HP saya. Kita tunggu beberapa saat hingga LCD ini memanggil WiFi yang ada di HP saya. Nah, ini untuk tampilannya. Nah, di sini sistem Android terhubung 1. Nah, sekarang alat ini sudah terhubung. Nah, dapat dilihat monitor power meter. Nah, di sini tampilan LCD ada ampere, volt, dan watt. Ini untuk tampilan LCD. Datanya masih 0 ya. Nah, sekarang kita coba aliri listrik langsung dari PLN. Ini saya menggunakan PLN stop kontak. Saya coba masukin aliri listrik alat saya. Nah, di sini LCD sudah membaca tegangan voltasenya 206,60 untuk tegangan ini tegangan kamar ya, rumah kamar. Nah, setelah itu untuk ampere dan wattnya ini kan masih kosong karena sampelnya itu diambil dari sini pengukurannya. Pertama-tama kita coba HP, casan HP. Di sini saya coba casan HP. Kita coba. Nah, untuk casan HP masih 0 ya karena belum dialiri langsung ke HP. Kita coba cas HP. Oh, agak susah. Nah, sudah terhubung ya. Nah, setelah terhubung, maka LCD akan menampilkan data sesuai dengan pembacaan sensor ini. Untuk HP saya pada saat 44% itu daya yang dibutuhkan sekitar 6-7 watt lah. Nah, ini akan terus naik turun karena daya itu ada naik turun karena toleransi tegangan. Ketika emang baterai saya di bawah 50%, maka dayanya akan cukup naik. Nah, untuk ampernya ini 0,06. Ini tampilan di aplikasinya. Bisa kita lihat tampilan di aplikasi ini bahwa sesuai ya. Di sini di LCD 7,30, di aplikasi juga 7,30 watt. Nah, untuk grafiknya juga kita bisa lihat di sini. Untuk grafik di sini adalah sisi sebelah kiri adalah jumlah rupiah, sedangkan sisi sebelah kanan adalah jumlah watt hours-nya. Kita bisa dilihat dari sebelah sini, sisi sebelah kanan adalah 7,30 watt.
untuk 7,30 watt per detiknya memakan biaya 0,15 rupiah. Ini perhitungan ini diambil dari tarif dasar listrik PLN, yaitu 1 kWh itu kan untuk tegangan. Oh ya, ini di sini kWh mode ya. kWh mode off itu berarti untuk tegangan 1300 sampai 6600 voltase ampere dengan harga 1467,28 perak. Untuk mode on di sini kita bisa lihat, untuk mode on itu 900 voltase ampere dengan harga 1352 rupiah. Nah, untuk grafik ini perhitungannya sesuai dengan tarif dasar listrik berdasarkan tegangan yang telah dipilih pengguna, di mana di sini 7,30 watt ini jumlah rupiah per detiknya adalah 0,23 rupiah untuk per detik. Karena kalkulasi dari PLN itu kan per jam, maka dikonversikan dibagi lagi ke per detik. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, di sini juga ada fitur pengguna settingan saldo. Untuk menggunakan settingan saldo ini harus terlebih dahulu mode offline. Mode offline-nya harus off, baru kita bisa menggunakan. Contohnya kita mau pakai 1000. Hari ini kita mau pakai 1000 rupiah pemakaian. Setelah selesai baru kita oke, baru kita nyalakan. Nah, di sini saldo 1000 ini akan terus berkurang sesuai dengan pemakaian yang meningkat. Di tampilan di grafik ini juga ada jamnya. Jam real time, di sini kita bisa lihat jam terus menaik, akan terus bertambah seiring dengan pemakaian alat. Nah, untuk grafik ini ada live, day, week, dan month. Untuk live sendiri ini secara real time ya. Untuk day dan week dan month ini bisa kita tampilkan. Nah, ini pemakaian sehari-hari, 1 hari, dan sini 1 minggu, dan ini 1 bulan. Kenapa ini lonjakannya signifikan? Karena pada saat saya pemakai sebelumnya itu terlalu banyak, dan setelah itu saya diamkan beberapa saat sampai sekarang, makanya lonjakannya ada di tengah-tengah di Mei 17. Sedangkan kan sekarang sudah memasuki tanggal 1 Juni. Sedangkan saya memakai lonjakan yang paling besar itu di Mei. Jadi pembacaan 1 mon itu hanya terlihat di 17 Mei. Nah, untuk mode offline ini ketika emang dia on, maka aplikasi akan berjalan sesuai dengan semestinya. Ketika mode offline ini dipencet, nah mode offline off. Yang bekerja hanyalah alat ini saja, sedangkan aplikasi tidak akan bekerja, tidak bisa menghitung perhitungan listrik sesuai dengan semestinya. Nah, untuk sekian dari video presentasi alat saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.